sini saya akan menjelaskan dari bisnis plan yang saya buat, yaitu tentang GoPay. Sekilas dari latar belakangnya itu, sekarang ini banyak sekali hidangan kue yang beraneka ragam di Indonesia. Beberapa jenis diantaranya berasal dari luar negeri yang masuk melalui era globalisasi, namun juga kreasi yang diciptakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Saat ini orang-orang di Indonesia sangat pintar berkreasi, dan biasanya kreasi tersebut datang dari pikiran masyarakat Indonesia sendiri, maupun yang menggabungkan konsep awal dan ide baru dan dikombinasikan dengan unsur halal. Di antara contoh dari GoPay tersebut yaitu pucuk pita. Kue asli Indonesia ini pada awalnya hanyalah kudapan di pinggir jalan. Biasanya ditemukan di sekolah-sekolah, tapi belakangan ini menjadi tenar dikarenakan adanya kreasi unik dari kue tersebut. Yang saya buat yaitu tentang GoPay. GoPay atau pastel adalah makanan yang terdiri dari kulit kue kering dan isinya yang beraneka ragam. Isi dari GoPay dapat berubah berupa buah, daging, ikan, sayur, keju, coklat, dan sebagainya sesuai selera dari konsumen tersebut. Nah, selanjutnya itu visi-misi tentang perusahaan UMKM ini. Visinya itu memperkenalkan GoPay dengan ukuran mini sebagai pilihan kuliner yang menarik. Terus misinya terdiri dari memperkenalkan GoPay sebagai pilihan kuliner pada saat sekali maupun hangout dengan teman-teman atau keluarga. Berperan aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan. Menawarkan produk makanan yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Yang selanjutnya yaitu aspek hukum dan legalitas perusahaan. Nama perusahaan tersebut adalah BongSpy. Yang selanjutnya itu jenis usaha kuliner, jenis barang yaitu makanan. Alamat usaha yaitu Jalan Visitoraya Bakaran Keramik Agustus. Terdapat legalitas usaha. Dari segi legalitas usaha kami, unit usaha ini memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk menjalankan usaha bisnis ini sebagai perusahaan usaha yang dijalankan berdasarkan mengurus suatu dan nanti beberapa dokumen yang tersedia yang berkaitan dengan aspek hukum ialah hukum. Dan antara usaha kami UMKM ini karena bersifat usaha bersama dan keuntungan dibagi bersama. Dan selanjutnya itu tanda daftar perusahaan. Kue BongSpy ini memiliki izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kudus. Selanjutnya itu NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak. Sebagai badan usaha kami juga mendaftarkan NPWP atas aktiva usaha kami ke Departemen Direktorat Jenderal Pajak Kota Kudus. Selanjutnya yaitu izin-izin perusahaan yang meliputi izin usaha perdagangan, SIUP, izin domisili. Selanjutnya yaitu izin mendirikan bangunan atau IMB. Sekian dari presentasi bisnis plan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu aspek manajemen. Yang pertama yaitu struktur. Dalam bisnis ini kami memiliki struktur yaitu terdiri dari owner, yaitu pemiliknya itu sendiri, dan juga admin, serta operasionalisasi terdiri antara tenaga pengelola, distribusi, dan tenaga bagging. Terus analisis jabatan. Untuk menjalankan masing-masing jabatan itu diperlukan beberapa hal, yaitu di antara owner yaitu membuat perencanaan strategi kebijakan yang menyangkut operasionalisasi bisnis. Terus yang untuk mengendalikan keputusan penting yang bersifat umum,
terus masalah regulasi, finansial dan lain-lain. Selanjutnya yaitu admin, yaitu untuk mengajarkan administrasi dan membuat laporan serta menganalisis laporan tersebut dan memberikan solusi jika terdapat permasalahan di kemudian hari. Yang selanjutnya itu tenaga pengolah, bertanggung jawab mempersiapkan menu model-model catering yang Bongspi kue pie itu yang baik. Terus tenaga baking itu membuat penampilan terlihat lebih rapi. Sekian. Yang selanjutnya yaitu aspek pemasaran, target pasar yang dituju. Bongspi kue ini target pemasarannya yaitu bisa di sekolahan, terus perkantoran, terus masyarakat sekitar juga bisa, terus acara-acara hajatan juga bisa. Yang kedua itu analisis pesaing. Tentunya membuka suatu usaha pesaing dapat berupa persaingan harga, promosi, kualitas makanan. Itu juga berpengaruh pada produk yang kita hasilkan, yang akhirnya kita membuat produk beda dari yang lain. Strategi pemasaran kami yaitu marketing dengan memperhatikan dari segi produk, dari segi harga, dari segi promosi kami juga. Promosi yang dilakukan penjualan secara langsung juga dengan cara brosur baik ke customer dan juga masangan label pada setiap produk kami serta promosi media online Facebook, Instagram dan lain-lain. Yang poin selanjutnya yaitu aspek operasional. Yang pertama itu kondisi operasional. Operasional yang saya lakukan dalam melaksanakan usaha Bongspi kue pie ini yaitu kurang lebih 5 orang memiliki dari usaha tersebut, termasuk saya sendiri. Orang yang melakukan proses produksi dibagi menjadi 2, yaitu penanggung jawab dan mencari bahan baku. Ya kurang lebih seperti itu. Dan strategi operasional yaitu seorang wirausaha di bidang makanan tidak harus jadi ahli masak, karena lebih penting yaitu mengelola usaha itu dengan baik. Untuk kegiatan masak-masak itu ada ahlinya, yaitu dalam proses pencarian bahan baku dan pemasaran. Yang saya fokus itu pada pemasarannya. Sekian. Yang poin selanjutnya yaitu tentang aspek hukum sumber daya manusia. Ya, untuk kelangsungan usaha ini dibutuhkan beberapa dari sumber daya manusia yang terkait di dalamnya. Yang pertama itu yang harus ada itu distributor. Supaya usaha ini dapat berjalan dan bertahan lebih lama, maka saya melakukan kerjasama dengan distributor bahan baku agar bahan-bahan pembuatan kue Bongspi ini bisa mudah didapatkan. Distribusi yang saya maksud di sini yaitu berupa masuk barang untuk usaha saya. Yang kedua itu tenaga kerja. Dalam bisnis pembuatan catering kue Bongspi ini, kita tidak memerlukan sumber daya manusia yang sangat ahli atau memiliki skill di dalam membuatnya. Tetapi yang diperlukan yaitu yang bisa mengolah dan memasak dan bekerja tekun, telaten, bekerja keras, tidak mudah gengsi, merupakan penutup dari
stigma masyarakat. Yang selanjutnya yaitu aspek keuangan yang berupa anggaran usaha. Untuk mulai usaha ini relatif sedikit dana yang saya keluarkan dengan teman-teman, karena usaha ini merupakan home industry, yaitu biayanya sekitar 6,5 jutaan. Terus strategi keuangan berasal dari modal pribadi dan teman-teman dikumpulkan menjadi satu. Dan terciptalah usaha ini. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.